kepada Bapak kami persilahkan dengan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kesini dengan anak saya Arman. Sebetulnya memang sudah lama diminta oleh Pak Kepala Sekolah. Dari saudara ketua yayasan, saya sudah mendengar tadi dari kepala sekolah bagaimana majunya ya, sekolah di ini. Tadinya saya nggak percaya, terus terang saya nggak percaya. Enggak, ini hoax atau bagaimana? Karena saya bukan pejabat dan tidak perlu di Islam. Saya cuma mau lihat kenyataannya, jadi saya paksakan untuk datang juga ke sekolah ini. Ya Pak Herman, Pak Herman ini sudah minta lama kepada saya, datanglah Pak ke sini, lihatlah sekolah itu gimana. Minta sudah begini, sudah begitu, berapa yang jadi anggota PNS, berapa yang ini. Katanya malah diceritakan kepada saya tadi, ada yang sudah sarjana, cari kembali lagi ke sini, mengajar. Ini betul-betul pengabdian yang luar biasa. Tidak ditemui di tempat lain di Indonesia ini. Ya, di sini. Ini betul-betul luar biasa. Mau kembali ke asalnya. Sudah sekolah jauh-jauh S1. Di sini kan cari duit di kota. Iya kan di kota. Isi Islamnya saya dulu cita-citakan sebetulnya seperti awalnya saya sudah melihat sekolah-sekolah Islam di Jakarta, ya, dan sudah kelihatan sekali bahwa beda, ya. Mau membedakan diri kita sebagai Muslim, mau membedakan diri bahkan tidak bisa, ya, membangun akhlak bersamaan dengan ilmu. Di situ kelebihan daripada sekolah-sekolah Al-Azhar yang ada di Jakarta, kemudian Syifa Budi yang ada di Kemang Raya. Dari situ saya melihat. Dan saya terus kemudian bicara dengan Arman dan lain sebagainya, dengan kawan-kawan dulu di Mega. Kita mesti mendirikan sekolah di kebun ini seperti sekolah yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu saya minta beberapa calon guru ketika itu untuk melihat sendiri di Jakarta bagaimana mereka melakukan operasinya. Di antaranya adalah Pak Herman ini. Herman ini, Anda sama siapa lagi? Ada yang lain? Pak Lukman enggak, udah di PNS. Oh PNS, sudah PNS. Iya, PNS. Yang kedua Pak almarhum Haji Nazaruddin, Pak Muhammad Hasan Sal, Bu Mawani, dan jadi Pak Herman inilah saksi di mana dia melihat bahwa yang ingin diterapkan di Indonesia di sini di Uninya di Riau ini adalah sekolah yang saya maksudkan yang ada di Jakarta. Yang saya kagumi sekali entah dia sendiri atau siapa, tapi yang keadaannya menjadi kayak begini kurang lebih sama dengan yang kita lihat di Jakarta. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Ya, lahan-lahan cuma di sana mengajar sekolah mobilnya gede. Kalau di sini tinggal ya, tidak busnya yang gede. Masih ada bus, masih itu yang kalau mobilnya jangan tanya aja Pak, nanti Pak Kalunya. Jadi luar biasa, betul. Jadi kemajuan yang luar biasa, apalagi saya mendengar bahwa semakin banyak muridnya dan menjadi juga atraksi dari luar. Tempoh hari ketika kita merencanakan ini tidak terpikir bahwa orang luar akan masuk ke sini untuk belajar, untuk mengirimkan anaknya untuk ikut bersekolah di sini. Itu tidak terpikirkan sama sekali.
Tapi sekarang kejadian kayak begini, dan juga perkembangan kurikulumnya juga sudah lupa, guru-gurunya sudah sekian banyak, ya, itu menjadi suatu hal yang menggembirakan sekali buat saya. Dari luar 30% banyak. Terus kemudian yang sudah selesai sekolah di sini atau yang pernah sekolah di sini jadi PNS berapa orang? 33. Ini dari apa lagi? Kemudian yang menjadi dokter anak-anak saya yang banyak Pak. PNI juga udah. TNI dokter ada ABRI ada 4 orang. Ada TNI 3 orang ya, 3 orang. Ada yang dari politikus kan? Kemudian ada yang apa namanya Pak Rijal? Angkatan Darat. MU. Angkatan Darat. Iya. Ada Pak. Jadi saya mau mengingatkan saja bahwa sekolah dasar apapun itu, saya dulu istilahnya sekolah rakyat. Saya sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu saya masih banyak teman-teman sekolah rakyat. Dan teman-teman saya masih akrab sekali. Itu yang kita mesti terus bina persahabatan, ya, sampai nanti sampai sebesar pun juga kita mesti jaga apa yang disebutkan networking. Bahasa ini kerennya networking harus ya. Kalau bisa membantu atau bagaimana sehingga lupa itu mesti diatur, diberikan caranya supaya bisa terus satu yang lain berhubungan untuk mengetahui kemajuannya atau apa yang lainnya daripada orang-orang itu saja. Jadi saya senang, saya lihat juga udah 601 murid ya. 627 murid sekarang. Bisa bertambah lagi? Kalau di stop Pak, kita mana ada batasan kita Pak. Kita nggak mampu lokal Pak. Lokalnya kan. Kelasnya nggak cukup ya. Satu kelas berapa isinya? Dari atas 20 ya. Cukup bisa antara murid dengan gurunya. Cukup ya. Bisa interaktif. Nggak sampai 40 Pak. Dinas kan 28. Dulu zaman saya 40. Kalau boleh 40 wah. Saya 40. Tapi saya kenal saya. Saya sebetulnya menginginkan lagi bahwa Yayasan Misi Islamiyah ini bisa juga membawa membuat mendirikan kelas-kelas baru tingkatan baru SMA ya toh, kalau bisa juga di universitas, dan kita Yayasan Misi Islamiyah ini juga seyogyanya bisa juga memberikan kontribusi pada kesehatan dalam kata misalnya nanti memberikan rumah sakit atau bagaimana gitu. Jadi lebih besar kontribusi kita kepada masyarakat lebih baik. Itulah yang saya inginkan dari kita ini, supaya jangan kita ini terpojokkan kepada masalah-masalah yang tidak esensial, tidak penting. Konsentrasi saja kepada apa yang kita mintakan dari Yayasan Misi Islamiyah ini, yaitu pendidikan kita, akhlak dan keterampilan. Oleh sebab itu saya perlu kalau bisa ketua yayasan mencari jalan lebih kreatif, bisa mengembangkan ya fasilitas sekolahnya ya, tadi saya tanya ekstrakurikulernya apa saja, saya tanyakan komputer, katanya ada nggak, belum toh ekstrakurikuler belum ada MTS ya, ini yang dibutuhkan dalam arti kata misalnya apa yang disebutkan ini ya, matematika ini. Matematika itu juga dibutuhkan sekali. Matematika begini, banyak hal-hal yang menggunakan algoritma. Nah itu yang kita mesti kuasai. Kalau bisa dari sini sudah ada ahliannya dari kecil atau dari muda, karena itu lebih gampang mengajarnya waktu saat muda. Ya, matematika lah dalam sekolah. Matematika itu penting, bahasa juga penting, ya. Karena matematika itu juga menjurus kepada computer programming. Nah, itu kita perlu punya.
orang-orang yang bisa programming karena dari dasarnya itu yang mesti diajarkan. Lebih mampu mereka atau membuat sedemikian rupa mereka itu berkesan atau menjadi mempunyai minat untuk kesana. Itu penting saya. Ekstrakul apa bagaimana saya tidak terserah Anda aja bagaimana mengaturnya nanti. Tapi itu adalah bagian-bagian yang diperlukan. Kemudian skill yang lain, keterampilan yang lain ya apa ya? Bahasa tadi kita bicarakan Pak. Komputer sudah, matematika itu yang diperlukan dalam persaingan dunia ini sekarang. Jangan sampai bahasa itu penting sekali. Kenapa? Karena itu jendela ya, lihat dunia. Kalau kita bisa satu bahasa yang fasih aja ya, Inggris misalnya atau Jepang atau Mandarin, jangan soal, atau Arab sekaligus. Ada nggak bahasa Arab di sini? MTS ada ya. Oke. Jadi kita mesti ikuti terus apa yang diinginkan di dunia sekarang ini, supaya jangan nanti dan yang paling baik memang dimulai dari muda sekali. Itu yang paling baik. Kalau sudah tua sudah banyak pikiran lain-lain. Tapi kalau dia masih SD, SMP, SMA, dia masih ada minat untuk, nggak ada malunya gitu. Salah pun nggak malu. Kalau sudah tua salah malu. Ya, itulah sebabnya makanya dimulai dari awal semua. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai kita buka ini sekolah ini, yayasan yang membuka sekolah ini dari awal, dari TK dan dari SD. Dan sekarang sudah dikembangkan ke Sanawiyah ya. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali bertemu dengan ibu guru, bapak-bapak guru, ketua kita, kepala sekolah, kawan-kawan kita dari yayasan juga yang lain-lain. Semua semoga mempunyai misi yang sama dengan kita ini, yaitu mengharumkan nama Islam. Ya, dan jadikanlah kita ini muslimin yang betul-betul mempunyai andil dalam perkembangan bangsa dan negara. Jangan duit yang menjadi itunya. Ya sekarang ini semua duit. Ya kan, nggak ada lagi soal yang lain-lain. Itu jangan sampai kita terpengaruh. Pertama saya terima kasih sama ketua yayasan, kepala sekolah, bapak-bapak dan ibu semuanya, guru-guru semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tadi ada yang bilang saya masih ganteng juga ya sebenarnya. Saya sebenarnya memainkan peranan yang sangat kecil karena ini mewujudkan cita-cita ayah saya aja. Waktu itu beliau ngobrol-ngobrol terus ingin yang seperti disampaikan punya sekolah di pelosok waktu itu kebetulan Kebun Negda yang sama mirip dengan yang ada di Jakarta. Nah, saya waktu itu ikut interview juga, waktu itu ikut bawa guru-gurunya ke Jakarta, ikut nganterin ke Al-Azhar. Harapan saya Pak, kalau memang nanti kita sudah mulai stabil, ya kalau nanti guru-gurunya mau ke Jakarta saya nganterin nggak apa-apa. Ya, mungkin melihat Jakarta itu kan, ya saya lihat Indonesia kan membutuhkan seperti tadi ayah katakan kan, menurut saya kita kan sekarang kan dikiblatin dengan apa-apa uang terus. Ternyata kan nggak semuanya juga dengan uang. Kita bisa membangun manusia yang baik dengan pendidikan akhlak yang bagus gitu sebenarnya. Nah itu sudah mulai punah di Indonesia, terutama di Jakarta. Dan harapan saya, harapan orang tua saya juga, kita bisa menciptakan manusia-manusia yang kreatif tapi berakhlak, jangan yang ngaco-ngaco seperti yang ada di TV. Sinetron boleh ditonton, boleh, YouTube boleh ditonton, tapi harus ada filternya. Dan kita ini yang masih muda semuanya pastinya, ya kan? Tapi kita harus membimbing anak-anak kecil kita supaya mereka nggak salah asuh juga, ya karena nanti pada saat mereka ke dunia, apalagi kalau dari sini bisa naik ke Pekanbaru yang dunianya sudah mungkin maaf kata lebih bebas. Ya kan, nggak ada pantauan orang tua, nggak ada pantauan gurunya, jadi akan semakin sulit kita memantau mereka, apalagi yang mereka lihat kan setiap hari ini aja. Ini yang menjadi tontonan
pelajaran dan tuntunannya dia. Nah, ini yang bahaya. Harapan saya kalau ini membekas apa yang ada di sini, saya yakin sampai nanti tuanya seperti saya yang udah tua ini, ya, pastinya membekas terus dan apa namanya syariahnya pasti dia ingat terus. Saya juga dengar dari Pak Kepala Sekolah ada beberapa teman-teman yang setelah belajar ini sudah pindah menjadi agama Islam, jadi kami senantiasa setiap nafas kami selalu berdoa untuk kebaikan Bapak Normandiah beserta Bapak Arman sekeluarga. Mudah-mudahan yang tentunya insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus. Dan kami juga seluruh guru-guru yang ada, selain ucapan terima kasih yang tentunya tak bisa kami ucapkan dengan kata-kata, kami mohon bimbingan, mohon doa juga para bapak, dan kami mohon doa juga mudah-mudahan suatu saat kami nyampe ke Jakarta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin maju bersama-sama, salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Itulah hebatnya guru TK.